tengah gurun Nevada yang sunyi dan nyaris tak berpenghuni, terdapat sebuah wilayah yang selama puluhan tahun tidak diakui keberadaannya oleh pemerintah Amerika Serikat. Tidak ada papan nama, tidak ada tercantum di peta publik, dan akses menuju ke sana berakhir di peringatan tanpa identitas. Dunia mengenalnya sebagai Area 51, sebuah nama yang terdengar lebih seperti kode daripada tempat nyata. Bagi publik, Area 51 adalah pusat spekulasi global. UFO, alien, dan teknologi asing diletakkan pada setiap cahaya aneh di langit. Namun di balik semua mitos itu, Area 51 tidak lahir dari imajinasi tentang makhluk luar angkasa. Ia lahir dari ketakutan manusia terhadap manusia lainnya. Setelah Perang Dunia II, dunia tidak benar-benar damai. Perang berubah bentuk menjadi bayangan, rahasia, dan perlombaan teknologi. Dalam dunia ini, keunggulan bukan ditentukan oleh siapa yang menyerang lebih dulu, tetapi oleh siapa yang bisa melihat lebih dulu tanpa terlihat. Amerika Serikat menyadari satu hal yang mengerikan. Mereka bisa kalah bukan karena diserang, tetapi karena tidak melihat ancaman itu datang. Dari ketakutan inilah Area 51 dibangun, bukan sebagai simbol kekuasaan, melainkan sebagai ruang persembunyian. Tempat di mana masa depan diuji jauh dari mata publik, tempat yang keberadaannya sendiri adalah rahasia. Ketika Perang Dunia Kedua berakhir, dunia tidak menemukan kedamaian, melainkan ketegangan baru. Amerika Serikat dan Uni Soviet muncul sebagai dua kekuatan besar dengan ideologi yang paling bertentangan dan senjata pemusnah massal di tangan mereka. Dunia memasuki era perang dingin, perang tanpa deklarasi, tanpa medan tempur jelas, namun penuh rasa curiga. Kedua negara tidak bisa saling menyerang secara langsung, satu kesalahan bisa memicu kehancuran nuklir. Maka perang berubah menjadi permainan informasi. Siapa yang mengetahui rencana lawan lebih dulu, dialah yang bertahan hidup. Masalah Amerika adalah kebutaan. Uni Soviet tertutup rapat di balik tirai besi. Tidak ada cara pasti untuk mengetahui jumlah senjata nuklir atau kemajuan teknologi musuh. Ketakutan itu terbukti nyata ketika Uni Soviet berhasil mengembangkan bom atom, sesuatu yang tidak pernah diperkirakan Amerika. Sejak saat itu, satu prinsip menjadi jelas, tidak ada keamanan tanpa pengawasan. Amerika membutuhkan cara untuk melihat tanpa terlihat, dan untuk itu, mereka membutuhkan tempat yang tidak bisa disentuh oleh dunia luar. Amerika tidak hanya membutuhkan teknologi baru, tetapi juga ruang, tempat yang cukup terpencil untuk menyembunyikan eksperimen, cukup sunyi untuk menelan kegagalan, dan cukup jauh dari publik. Pilihan itu jatuh pada Groom Lake, sebuah danau kering di tengah gurun Nevada. Lokasi ini ideal, tidak ada kota besar, tidak ada lalu lintas sipil. Gurun menjadi pelindung alami, mengisolasi suara, cahaya, dan perhatian. Disinilah Area 51 dibentuk. Area 51 bukan pangkalan militer biasa. Ia dirancang sebagai fasilitas pengujian rahasia tingkat tinggi. Tidak ada pengumuman resmi, bahkan namanya hanyalah kode administratif. Sejak awal, tempat ini diciptakan agar bisa disangkal keberadaannya. Kerahasiaan menjadi fondasi utama, akses dibatasi ekstrim, informasi dipecah. Setiap orang hanya mengetahui potongan kecil dari keseluruhan. Area 51 bukan hanya menguji teknologi, tetapi juga menguji satu hal lain. Seberapa jauh sebuah negara bisa menyembunyikan masa depannya sendiri. Di Area 51, Amerika tidak mencari alien. Mereka mengejar ketinggian. Dari ambisi ini lahirlah pesawat mata-mata, Dragon Lady. Dragon Lady mampu terbang di ketinggian ekstrim, jauh di atas pesawat lain pada masanya. Dari sana, ia memotret wilayah musuh dengan detail yang belum pernah dicapai sebelumnya. Bagi militer, Dragon Lady adalah mata. Namun, bagi masyarakat sipil, ia adalah misteri. Dari bawah, Dragon Lady tidak terlihat seperti pesawat. Ia tampak seperti cahaya asing yang melayang perlahan di langit. Laporan tentang benda terbang tak dikenal pun bermunculan. Media menangkapnya. Istilah UFO mulai dikenal luas. Pemerintah dihadapkan pada dilema mengungkapkan kebenaran informasi ini. Mitos tumbuh lebih cepat daripada fakta. Tanpa disengaja atau mungkin disengaja, UFO menjadi tameng sempurna. Setiap penglihatan aneh bisa dialihkan menjadi cerita alien. Area 51 pun mulai hidup dalam dunia dua. Dunia nyata teknologi rahasia dan dunia imajinasi publik yang fantastis. Seiring waktu, Area 51 berkembang menjadi pusat Black Projects, program militer yang dirahasiakan bahkan dari sebagian besar pemerintah. Pendanaannya disamarkan, namanya dikodekan. Tujuannya hanya diketahui oleh segelintir orang. Disinilah teknologi siluman dikembangkan. Pesawat dirancang bukan untuk menyerang lebih keras, tetapi untuk tidak terlihat sama sekali. Bentuknya asing, materialnya baru, dan logikanya tidak selalu bisa dipahami oleh mata awam. Keberhasilannya tidak dirayakan. Pilot uji terbang tanpa pengakuan publik. Banyak teknologi yang diuji bertahun-tahun selama dunia mengetahui keberadaannya.
Area 51 menjadi ruang hampa politik. Keputusan bisa diambil tanpa debat publik. Risiko diterima tanpa pertanyaan. Disinilah paradoks muncul. Kemajuan terbesar sering lahir bukan dari keterbukaan, tetapi dari kerahasiaan. Selama puluhan tahun, publik mempercayai satu asumsi sederhana, bahwa Presiden Amerika Serikat mengetahui seluruh rahasia negara. Bahwa di balik pintu baja dan dokumen berstempel rahasia, Presiden berdiri sebagai sosok yang memegang kebenaran tertinggi. Namun ketika menyangkut Area 51, asumsi itu mulai runtuh. Karena di sini kekuasaan tidak bekerja seperti apa yang dibayangkan publik. Sistem keamanan Amerika tidak dibangun sebagai piramida dengan presiden di puncaknya. Ia dibangun sebagai jaringan. Informasi tidak mengalir ke satu pusat, tapi tersebar dalam lapisan-lapisan yang saling terisolasi. Setiap lapisan hanya mengetahui sebagian kecil dari keseluruhan, bukan karena ketidakpercayaan, tetapi karena desain. Dalam dunia intelijen, rahasia yang diketahui terlalu banyak orang bukan lagi rahasia. Prinsip yang mengatur sistem ini dikenal sebagai need to know. Seseorang tidak diberi informasi berdasarkan jabatannya, tetapi berdasarkan kegunaannya. Seorang presiden bisa memiliki wewenang tertinggi, namun jika sebuah proyek dianggap tidak memerlukan keterlibatannya secara langsung, maka detailnya tidak pernah sampai ke meja Oval Office. Informasi itu tetap berada di bawah, bergerak di jalurnya sendiri. Hal ini menciptakan paradoks yang mengganggu. Presiden mungkin tahu bahwa Area 51 ada, tahu bahwa proyek rahasia berjalan, tetapi tidak tahu secara spesifik apa yang sedang diuji, sejauh apa kemajuannya, atau resiko apa yang ditanggung. Bukan karena dilarang, tetapi karena sistem menganggap pengetahuan itu tidak perlu dan justru berbahaya jika dimiliki terlalu luas. Lebih jauh lagi, banyak proyek di Area 51 melibatkan kontraktor swasta. Perusahaan-perusahaan ini tidak berada langsung di bawah struktur militer, melainkan terikat oleh kontrak dan perjanjian kerahasiaan ekstrim. Informasi berpindah antara negara dan sektor private, melewati jalur hukum yang tidak selalu transparan bagi publik, bahkan bagi politisi. Akibatnya muncul pertanyaan yang semakin sulit diabaikan. Jika presiden tidak mengetahui semuanya, lalu siapa yang tahu? Jawabannya tidak pernah tunggal. Tidak ada satu ruangan, satu lemari arsip, atau satu individu yang memegang seluruh kebenaran. Pengetahuan tersebar, terfragmentasi, dan terkunci dalam sistem yang sengaja dibuat agar tidak bisa dipahami secara utuh oleh siapapun. Area 51 dalam konteks ini bukan sekedar pangkalan rahasia. Ia adalah simbol dari cara negara modern melindungi dirinya dengan membatasi pengetahuan, bahkan dari mereka yang tampak paling berkuasa. Dan mungkin ketakutan terbesar bukanlah apa yang disembunyikan di Area 51, tetapi kenyataan bahwa tidak ada satupun orang yang benar-benar tahu segalanya. Hingga hari ini, tidak ada satupun bukti publik yang dapat diverifikasi secara independen bahwa Area 51 menyimpan makhluk luar angkasa. Tidak ada tubuh alien, tidak ada pesawat antar bintang, tidak ada artefak yang pernah ditujukan ke dunia. Namun anehnya, suatu hal justru tidak pernah benar-benar dihentikan, rumor tentang alien itu sendiri. Sejak awal, pemerintah Amerika tidak secara agresif mematahkan cerita-cerita tentang makhluk luar angkasa. Tidak ada kampanye besar untuk menertawakan UFO. Tidak ada klarifikasi menyeluruh yang membuka seluruh fakta. Sebaliknya, cerita-cerita itu dibiarkan hidup berkembang di media, dibicarakan di televisi, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Alasannya mungkin sederhana, rumor alien bekerja seperti tirai asap. Ketika warga sipil melihat cahaya aneh di langit, kecepatan yang tidak masuk akal, atau manuver yang melampaui hukum aerodinamika yang mereka kenal. Penjelasan paling aman bukan teknologi rahasia, melainkan sesuatu yang terdengar mustahil. Alien terdengar konyol, dan sesuatu yang terdengar konyol lebih mudah diabaikan. Dalam logika intelijen, ini adalah strategi sempurna. Kesaksian saksi mata kehilangan kredibilitasnya melalui kata UFO atau alien disebutkannya. Dengan satu kata, pertanyaan berbahaya berubah menjadi hiburan pop. Lebih jauh lagi, mitos alien menciptakan pembelahan alami di masyarakat antara mereka yang percaya, mereka yang menertawakan, dan mereka yang acuh. Perdebatan terjadi di mana-mana, di televisi, radio, hingga forum daring, sementara fokus utama menjauh dari satu hal yang jauh lebih realistis, pengembangan teknologi militer yang melampaui pemahaman publik. Alien juga memberi penjelasan instan untuk penutupan informasi. Ketika pemerintah menolak berkomentar, publik tidak selalu menuntut transparansi. Banyak yang justru berasumsi, ya jelas dirahasiakan. Ini kan alien. Tanpa sadar, publik membantu membangun tembok kerahasiaan itu sendiri. Dalam dunia intelijen, kebohongan paling efektif bukanlah yang dipaksakan. Ia adalah kebohongan yang dipercaya secara sukarela, yang menyebar bukan karena perintah, tetapi karena rasa penasaran manusia.
Dan dalam kasus Area 51, mitos alien mungkin bukan kegagalan komunikasi, melainkan salah satu keberhasilan terbesar strategi pengalihan perhatian. Pertanyaannya kini berubah, bukan lagi apakah alien ada di Area 51, melainkan jika alien hanyalah alibi, rahasia apa yang sebenarnya mereka lindungi. Hari ini, Area 51 dapat difoto satelit dan diakui secara resmi. Namun apa yang terjadi di dalamnya tetap tersembunyi. Kita bisa melihat bangunannya, tetapi tidak aktivitasnya. Di era keterbukaan informasi, Area 51 menjadi pengingat bahwa tidak semua kebenaran akan dibagikan. Semakin maju teknologi manusia, semakin besar ruang yang disembunyikan. Mungkin Area 51 bukan tentang alien. Mungkin ia adalah cermin tentang kekuasaan, ketakutan, dan keputusan manusia tentang apa yang boleh diketahui dan apa yang harus tetap dirahasiakan. Dan keputusan manusia tentang apa yang boleh diketahui dan apa yang harus tetap dirahasiakan. Dan selama dunia masih percaya bahwa keamanan lahir dari bayangan, Area 51 tidak akan pernah benar-benar terbuka.